Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Fikri Bahalwan dengan NIM 421210002. Saya selaku moderator dari kelompok ini yang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sediaan gel in situ optalmik. Untuk pembahasan materi ini, saya arahkan kepada Eka Kartikawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Abdullah Fikri atas kesempatannya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sediaan gel in situ optalmik. Apa sih gel in situ optalmik itu? Gel in situ optalmik merupakan sediaan yang diberikan dalam bentuk cair, kemudian bergeser ke dalam fase gel karena adanya pemicu tertentu, seperti pH, suhu, dan keberadaan ion. Sediaan optalmik konvensional seperti larutan, salep, dan suspensi ini memiliki beberapa kekurangan, seperti waktu kontak yang singkat dengan kornea dan penglihatan kabur ketika pemakaiannya. Pembuatan sediaan gel in situ ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan sediaan optalmik konvensional karena lebih nyaman digunakan dan waktu kontak dengan kornea akan lebih lama. Lalu ada cara lain untuk memperpanjang waktu tinggal dari zat aktif yang dimasukkan dan meningkatkan bioavailabilitas sediaan optalmik adalah dikembangkannya berbagai sediaan mata seperti salep, suspensi, dan gel. Sistem penghantaran obat okular seperti salep dan suspensi belum digunakan secara luas karena beberapa kekurangannya seperti penglihatan kabur ketika pemakaian sediaan. Lalu macam-macam gel in situ optalmik ini ada 3. Yang pertama yaitu sistem tergantung suhu. Sistem ini digunakan dalam formulasi gel in situ. Gel in situ yang menggunakan sistem ini berbentuk cairan pada suhu kamar 20-25 derajat Celcius dan mengalami gelasi ketika kontak dengan cairan tubuh dengan suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Contoh polimer yang digunakan dalam sistem ini adalah chitosan, fluoronik, tetronik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem tergantung pH. Sistem tergantung pH ini merupakan pH dependent system. Semua polimer yang sensitif terhadap pH mengandung gugus asam atau basa yang dapat menerima atau melepas proton sehingga menimbulkan respon terhadap perubahan pH lingkungan. Polimer dengan sejumlah besar gugus yang dapat terionisasi dikenal sebagai polielektrolit. Yang ketiga ada sistem teraktivasi oleh ion. Polimer ini dapat mengalami transisi fase dengan adanya berbagai ion. Beberapa polisakarida termasuk dalam kelas polimer yang peka terhadap ion. Contohnya adalah alginat dan gelanggang yang dapat membentuk gel karena adanya kation mono atau divalen dalam cairan lakrimer. Selanjutnya ada evaluasi sediaan gel in situ optalmik. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan meliputi penampilan umum sediaan seperti warna, bau, serta kejernihan yang dapat dari partikel-partikel yang tersuspensi. Yang kedua ada uji kapasitas pembentukan gel. Evaluasi kapasitas pembentukan gel ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi terbaik yang dapat digunakan sebagai sistem gel in situ. Yang ketiga ada uji pH. Pengukuran pH dilakukan terhadap seluruh sediaan yang dibuat. Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum penggunaan, pH meter dikalibrasi terlebih dahulu pada larutan penyangga dengan pH 4 dan 7. Kemudian setiap formulasi diperiksa dengan mendispersikan 2,5 gram sediaan dalam 25 ml Aquades murni dan dilakukan pengujian pH dengan pH meter. Yang keempat ada uji viskositas. Uji viskositas ini harus memiliki viskositas yang optimum
agar mudah dikeluarkan dari kemasan ke mata berupa tetesan cair yang nantinya akan mengalami transisi fase sol to gel dengan cepat. Viskositas sediaan ini dapat diukur menggunakan viskometer. Lalu yang kelima ada uji iritasi pada mata. Untuk uji iritasi mata bisa dilakukan dengan hewan uji, misalnya kelinci. Kelinci yang digunakan merupakan kelinci albino dengan menggunakan satu mata untuk pengujian, sedangkan mata sebelahnya digunakan sebagai kontrol yang tidak ditetesi sediaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hikmah. Silakan Mbak Nurul Hikmah. Terima kasih kepada Saudara Abdullah Fikri Pahlawan atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu uji isotonisitas, yaitu uji yang merupakan karakteristik penting dari sediaan optalmik. Yang ketujuh, uji pelepasan obat secara in vitro. Umumnya dievaluasi menggunakan silinder kaca yang dirancang khusus, terbuka di kedua ujungnya, dipasang dengan cara diikat dan diapit antara kompartemen donor dan penerima. Yang kedelapan ada uji homogenitas. Berdasarkan penelitian, uji homogenitas sediaan gel in situ optalmik dapat dilakukan dengan meletakkan sediaan di antara dua kaca objek. Kemudian diamati keseragaman partikel di bawah cahaya. Yang kesembilan ada uji stabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpanan dan penggunaan suatu sediaan. Yang ke-10, analisis tekstur. Nilai kelengketan pada gel yang lebih tinggi diperlukan untuk mempertahankan kontak intim dengan permukaan lendir. Analisis tekstur memberikan informasi tentang sifat mekanik sampel, yaitu antara lain kekerasan, kompresibilitas, dan daya rekat. Adapun formulasi gel in situ ophthalmics dengan berbagai polimer. Sistem gel in situ ophthalmic yang diinduksi suhu, formula dengan perbandingan polimer yang berbeda-beda dievaluasi viskositas, tekstur, dan sifat muka adhesifnya. Memiliki kemampuan gelasi yang optimal pada suhu 32 derajat Celcius serta tekstur dan sifat muka adhesif yang baik. Sistem gel in situ ophthalmic yang diaktifasi ion, sediaan efektif secara terapi, stabil dan memberikan pelepasan obat berkelanjutan dalam 10 jam. Hasil ini menunjukkan bahwa sediaan yang dikembangkan dapat menjadi alternatif selain sediaan ophthalmic konvensional. Sistem gel in situ ophthalmic yang diinduksi pH memformulasikan dan mengevaluasi gel in situ ophthalmic olopatadin hidroklorida sebagai antihistamin pada alergi konjungtivitis. Kesimpulannya, sediaan gel in situ ophthalmic merupakan sediaan yang diberikan dalam bentuk cair, kemudian bergeser ke dalam fase gel dengan tujuan meningkatkan waktu kontak dengan mata dan meningkatkan efektivitas obat. Polimer-polimer yang digunakan dalam pembuatan gel in situ ophthalmic dapat berubah fase menjadi gel karena adanya pemicu seperti suhu, ion, atau pH. Beberapa evaluasi terhadap gel in situ ophthalmic dilakukan untuk memastikan bahwa sediaan yang dibuat telah memenuhi standar dan aman digunakan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan